رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعد. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena atas berkat nikmat-Nya lah kita dapat hadir di tempatnya insyaallah penuh barakah ini guna melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang umat muslim yang menunaikan kewajibannya di bulan Ramadan ini, bulan yang suci, bulan yang penuh dengan kebaikan. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena atas berkat tetesan keringat dari beliau lah kita masih bisa merasakan betapa nikmatnya Islam, betapa indahnya Islam. Seandainya Rasulullah SAW tidak ingin memperjuangkan umatnya, maka niscaya kita tidak akan merasakan betapa nikmatnya Islam sekarang. Salah satu contoh mukjizat yang dibawakan oleh Rasulullah SAW yang masih bisa kita rasakan saat ini ialah Al-Quranul Karim. Jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang istimewa. Bulan yang istimewa di antara bulan-bulan yang lainnya. Ya, jadi Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah. Syahrul Maghfirah, Syahrul Tarbiyah. Bulan yang penuh dengan kesucian, tempat kita berlomba-lomba untuk mengejar pahala agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini yaitu bulan yang mampu mengubah diri dan lingkungan sekitarnya. Puasa atau dapat dikatakan dalam bahasa Arab sebagai shaum bukan hanya mampu menahan diri dari rasa lapar dan juga dahaga kita, tetapi puasa atau shaum itu sendiri mampu mengubah diri dan lingkungan sekitarnya ke arah yang lebih positif. Semua aktivitas yang kita lakukan di bulan suci ini, di bulan Ramadan ini, haruslah tidak hanya menambah kekhusyuan ibadah Ramadan. Karena Rasulullah SAW menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan amaliyah serta aktivitas yang positif. Ya, jadi Rasulullah SAW tentu saja menjadikan bulan Ramadan ini sebagai tempat ataupun sebagai waktu
kemudian bagaimana melaksanakan aktivitas-aktivitas yang positif. Ibadah Ramadan dari tahun ke tahun harus kita tingkatkan, dan harus kita tingkatkan kualitasnya. Tahun depan harus lebih baik, dan tahun ini harus lebih baik daripada tahun lalu. Jadi pada setiap kegiatan ataupun amaliyah Ramadan yang kita lakukan, itu harus ada peningkatan, meskipun itu sedikit. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai seorang hamba yang melakukan suatu aktivitas ataupun menambah aktivitas yang ekuitasnya itu lebih sedikit tetapi dilakukan secara istiqomah. Ibadah Ramadan yang kita lakukan harus dapat mengubah dan memberikan output yang positif, harus memberikan keluaran yang positif terhadap diri kita. Contohnya, tahun ini kita bisa menamatkan ataupun khatam Al-Quran sebanyak 1 kali misalnya, dan tahun depan berarti kita harus bisa menambah lebih dari 1 kali, contohnya 2 kali. Perubahan pribadi, perubahan keluarga, perubahan masyarakat, dan perubahan sebuah bangsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma biqaumin anfusihim." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surah Al-Ra'd ayat 11. Nah, agar Ramadan kita menjadi bulan yang penuh dengan pembelajaran, maka setidaknya, jadi kita gunakan kata setidaknya, berarti yaitu minimal kita melakukan 2 hal. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Yang pertama ialah kita harus menjadikan bulan Ramadan sebagai syahrul taubat, bulan bertaubat. Bulan Ramadan adalah bulan di mana syaitan itu dibelenggu, hawa nafsu dikendalikan melalui puasa kita, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Sehingga bulan Ramadan adalah bulan yang sangat kondusif untuk bertobat dan memulai hidup baru dengan langkah baru yang lebih Islami. Saya tahu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW, kullu ibni Adam khata', setiap anak cucu Adam pasti akan melakukan kesalahan. Ya, memang, karena kita adalah manusia. Itulah yang membedakan kita antara manusia, malaikat, dan juga syaitan. Ketika kita tidak berhenti melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu disebut dengan malaikat. Tetapi ketika kita terus-menerus melakukan ataupun terus-menerus melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita disebut sebagai syaitan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nas ayat paling terakhir, "Minal jinnati wan nas," dan dari jin yang berbentuk manusia. Jadi manusia ini pasti akan melakukan kesalahan. Tetapi ciri khas dari manusia adalah ketika dia melakukan sebuah kesalahan lalu dia sadar, maka dia akan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu terus-menerus. Karena itulah yang namanya manusia, tidak bisa lepas dari sebuah kesalahan. Meninggalkan jalan orang yang dimurkai dan jalan orang yang sesat. Jadi dalam bulan Ramadan ini tidak apa-apa, kita hanya menjadikannya sebulan, kita hanya melakukannya hanya sebulan. Untuk sementara kita meninggalkan jalan-jalan orang yang dimurkai dan jalan-jalan orang yang sesat.
Taubat bukan hanya terkait dengan meninggalkan kemaksiatan, tetapi juga terkait dengan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung." Quran surah An-Nur ayat 31. Jadi pembelajaran di bulan hari ini harus dengan sengaja dipilih untuk dapat mempengaruhi diri kita, baik secara individu maupun secara berkelompok ataupun lingkungan masyarakat. Yang kedua ataupun yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita harus menjadikan bulan Ramadan ini sebagai syahrul tarbiyah atau bulan dengan penuh pembinaan diri. Tetapi pembinaan diri tidak hanya harus kita lakukan kepada diri kita sendiri, tetapi juga kepada orang lain ataupun di lingkungan masyarakat. Kita harus bisa bermanfaat kepada sesama kita. Bulan Ramadan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan dakwah dan tarbiyah. Kita harus mengajak orang-orang kepada kebaikan selama di bulan Ramadan, dan juga kita harus tidak hanya memperbaiki diri kita sendiri, tetapi memperbaiki ataupun mengajak orang lain kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah mereka yang bermanfaat bagi sesamanya. Menyebarkan syiar Islam dan meramaikan masjid dengan aktivitas taklim, kajian kitab, diskusi, ataupun kalau kita tidak bisa melakukan hal tersebut, minimal kita bisa berceramah dan lain-lain, sampai terwujud suatu perubahan-perubahan yang esensial dan positif dalam berbagai bidang kehidupan. Ramadan bukan bulan istirahat, bukan tempat kita untuk beristirahat dari kegiatan-kegiatan yang produktif atau kegiatan-kegiatan yang positif. Tetapi kita harus bisa menjadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum tahunan terbesar untuk segala jenis kebaikan, sehingga kebaikan itulah yang dominan atas keburukan. Dan dominasi kebaikan bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi juga harus kita lakukan di luar bulan Ramadan. Jadi kita menggunakan bulan Ramadan ini sebagai tempat untuk bagaimana kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif, tetapi tidak hanya di dalam bulan Ramadan. Kita bisa mencoba untuk terus melakukannya, untuk terus istiqomah melakukannya ketika bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Kita dididik dengan banyak berbuat baik kepada sesama dan berakhlak mulia. Semuanya adalah pembelajaran yang kita akan rasakan manfaatnya ketika selesai Ramadan. Ini semuanya merupakan kabar gembira, sehingga seorang mukmin pasti merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, bisa kita lihat yang terjadi pada kondisi ataupun lingkungan dari masjid kita. Kita bisa bandingkan bagaimana ramainya masjid kita ketika bulan Ramadan tiba dan ketika bulan Ramadan pergi meninggalkan kita. Pasti akan sangat beda, jauh, sangat jauh bahkan. Dan kegembiraan awal kebaikan kita, dan kemudian kita melangsungkan segala amalia di bulan Ramadan. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ingat Bapak Ibu sekalian, setidaknya kita bisa mengisi kegiatan-kegiatan amalia kita dengan kegiatan-kegiatan positif di dalam bulan Ramadan. Tadi ada dua yang saya sampaikan. Yang pertama ialah kita harus menjadikan bulan Ramadan sebagai syahrul taubah atau tempat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ialah
menjadikannya sebagai syahrul tarbiyah ataupun bulan tempat kita membina diri kita sendiri, tetapi tidak hanya diri kita sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain dan sekitarnya. Syukran hada ini hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.